Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samara Zakia Muti dengan NPM A1G023033 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Langsung saja materi yang pertama yaitu definisi manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu bertujuan untuk memastikan pengadaan dilakukan secara berhati-hati agar sesuai dengan kebutuhan, berkualitas, dan efisien. Selain itu, sarana prasarana harus digunakan secara tepat dengan memperhatikan keselamatan pengguna, dijaga agar selalu siap operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah, serta dipelihara secara berkelanjutan hingga tetap dalam kondisi baik dan siap pakai kapanpun diperlukan. Lalu, adapun jenis sarana dan prasarana pendidikan itu ada dua. Sarana pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu alat pelajaran dan media pendidikan. Alat pelajaran itu digunakan langsung oleh guru dan siswa, seperti buku, kamus, alat peraga, alat praktik, dan alat tulis. Lalu, media pendidikan itu sumber belajar, berupa manusia, benda, atau peristiwa yang membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun prasarana pendidikan itu ada dua, meliputi bangunan dan perabot. Bangunan itu meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor, ruang penunjang seperti UKS, kantin, masjid, dan sebagainya, serta infrastruktur seperti jalan, lapangan, saluran air, sumber listrik, dan lain-lain. Adapun perabotnya itu berupa perlengkapan tidak langsung untuk belajar, seperti meja, kursi, papan tulis, lemari, meja tamu, dan lain-lain. Adapun ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana, yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana. Itu merancang secara matang kebutuhan sarana dan prasarana sekolah agar efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Lalu yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu ketiga, pengaturan sarana dan prasarana seperti inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Lalu yang keempat, penggunaan sarana dan prasarana, yaitu pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung proses pendidikan. Lalu, penghapusan sarana dan prasarana, yaitu menghapus sarana prasarana yang sudah tidak layak dipakai, disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hambatan dan solusi dari manajemen sarana dan prasarana, hambatannya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki sekolah, serta rendahnya kesadaran guru untuk terlibat dalam manajemen sarana dan prasarana, khususnya dalam perawatan. Adapun solusinya yaitu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, semua warga sekolah, baik itu pimpinan, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik itu diberi tanggung jawab untuk dapat menjaga dan merawat sarana prasarana. Lalu, untuk mengatasi keterbatasan dana, perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta inisiatif sekolah untuk mengajukan permohonan bantuan agar sarana prasarana itu lebih layak. Lalu, mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran, guru itu harus dituntut untuk dapat lebih kreatif mencari metode atau alternatif pembelajaran yang menarik meskipun sarana prasarana itu terbatas. Adapun pengaruh dari sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang kualitas siswa. Sarana dan prasarana pendidikan berperan sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa karena sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam proses pembelajaran. Keberadaannya itu harus didaya gunakan dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga benar-benar dapat mendukung kelancaran pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana perlu direncanakan dengan cermat agar dapat memenuhi standar dan mendukung tercapainya keberhasilan pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan.
Sarana prasarana itu merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran. Guru itu terbantu dalam menyampaikan materi tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui tulisan dan peragaan, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Bagi siswa, sarana prasarana itu dapat membantu dalam memahami pelajaran, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan belajar. Sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab itu wajib menyediakan dan memelihara sarana prasarana agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan optimal. Adapun kesimpulan dari materi mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu memiliki peran penting dalam menunjang kualitas pembelajaran di sekolah melalui perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan yang terkelola dengan baik. Sarana dan prasarana ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan kesadaran guru dapat diatasi dengan kerjasama seluruh pihak sekolah, dukungan pemerintah, serta kreativitas pendidik. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dan terkelola dengan baik akan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Adapun berikut daftar pustaka atau sumber referensi yang saya gunakan. Baiklah, itulah materi mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.